مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaina kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita, melanjutkan pembahasan dari sebuah kutaib yang berjudul Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah karya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah kita telah selesai pada mungkin bisa kita katakan sepertiga pertama dari kitab tersebut atau kutaib tersebut yang berkaitan dengan akidah dan tauhid. Pembahasan pertama atau di awal-awal kita mau menjelaskan tentang rukun iman, rukun Islam, tafsir surah Al-Fatihah, syarat dan rukun la ilaha illallah, pembagian tauhid menjadi 3 dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke sepertiga kedua dari isi kitab tersebut, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan fikih. Namun bukan semua pembahasan fikih. Syekh hanya menyebutkan tentang pembahasan tentang sholat, juga tentang toharoh. Nanti di akhir kita penjelasan tentang sholat jenazah dan hal-hal yang berkaitan dengan jenazah. Namun kita tidak langsung membacakan apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Kitab ini Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah ini ada PDF-nya berbahasa Arab, juga ada terjemahan PDF-nya. Bahkan ada syarahnya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahumullah ta'ala, juga ada terjemahannya. Ada terjemahannya, bisa dicari bagi yang menjual kitab dan lain sebagainya. Itu ada syarahnya dari Syekh Abdul Razak tentang kitab Ad-Durus Al-Muhimmah. Dan secara asal kitab ini diperuntukkan bagi orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin yang baru belajar Islam. Karena hanya menjelaskan tentang surah Al-Fatihah, rukun Islam, rukun iman, tauhid, sholat. Sholat pun kalau kita membaca sendiri itu bisa. Bahkan faham. Pembahasan pertama tentang syarat sholat, kemudian nanti rukun sholat, wajib sholat, dan lain sebagainya. Itu bisa dan itu mudah. Bahkan syarahnya, terjemahnya pun sudah ada lagi. Maka ini merupakan karya yang ditulis oleh Syekh bin Baz atau yang disebutkan oleh Syekh bin Baz, diperuntukkan untuk orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin. Hanya saja karena kita yang hadir di sini, masya Allah, sebagai dan para penuntut ilmu yang sudah lama mengaji, yang sebenarnya kalau bisa kita katakan tidak pantas atau tidak selevel dengan apa yang kita ketahui dari pembahasan-pembahasan yang akan kita sebutkan. Maka dari itu kita mungkin akan sedikit memberikan penjelasan yang kita tidak akan dapati di syarah-syarah buku tersebut. Sebelum masuk ke pembahasan itu, saya ingin memberikan mukaddimah penting yang berkaitan dengan fikih, terutama masalah sholat. Dan ini diantara beberapa mukaddimah yang saya pilihkan. Mungkin kalau di tempat yang lain mukaddimah tentang fikihnya beda. Misalkan sejarah perkembangan ilmu fikih, kemudian apa yang dimaksud dengan madhab, kemudian madhab-madhab fikih yang ada,
Sehingga nanti jangan terlontar ucapan kamu ikut mazhab Syafi'i apa ikut dalil. Ini pertanyaan orang yang tidak memahami apa itu mazhab sendiri. Namun bukan di sini tempatnya. Insya Allah nanti kalau kita sudah ada kemampuan kita akan membahas itu semua. Kita ingin menyebutkan beberapa hal muqaddimah untuk mengetahui gambaran ilmu fikih ini secara umum. Pembahasan kita ini berkaitan dengan fikih, bukan akidah, bukan pula manhaj, bukan. Maka berbeda nanti halnya terkait pembahasan akidah dan pembahasan yang akan kita bahas ini. Muqaddimah yang pertama atau poin yang pertama yang ingin kita sampaikan, yang pertama adalah ma'rifatur rajul qadra nafsi. Seorang hendaknya mengetahui kadar kapasitas dirinya. Ini penting sekali. Terutama dalam masalah fikih. Terlebih lagi dalam masalah urusan yang lain. Pertama, seorang harus menyadari akan kapasitas dirinya. Lihat, tengok dirinya, coba bercermin sejauh mana keilmuan yang dimilikinya. Sehingga nanti ketika ada permasalahan-permasalahan, ia sadar, oh saya bukan ini posisinya, maka ini bukan bagian saya. Serahkan kepada ahlinya. Dalam pembahasan fikih, kita fokuskan dalam pembahasan fikih. Dan ma'rifatur rajul qadra nafsi ini diantara pokok adab menurut para ulama usalaf. Jadi jangan sampai kita mengatakan beradab, ternyata diri kita sendiri tidak beradab. Tidak menghiasi diri kita dengan beradab. Permasalahan-permasalahan yang bukan bidangnya kita ikut andil berbicara. Maka diantara adab, bahkan kata Al-Imam Al-Fudail bin Iyad, sebagaimana dinukilkan dalam kitab Hilyah Al-Awliya wa Tabaqatul Asfiya, dikatakan Ra'sul adab indana, pokok adab menurut kami ma'rifatur rajuli qadra nafsi. Manakala seseorang itu menyadari akan kapasitas dirinya. Ini inti adab. Ini pokok adab menurut salaf, menurut Al-Imam Al-Fudail bin Iyad. Pokok adab adalah manakala seseorang mengetahui kadar kapasitas dirinya. Sehingga dia tahu di mana dia berhak berbicara, di mana dia itu layaknya untuk diam. Apalagi di zaman ini yang semuanya itu dibuka bebas, internet dan lain sebagainya, media sosial, sehingga orang banyak yang ikut nimbrung berbicara. Sampai-sampai kata Al-Imam Al-Auza'i, dahulu ilmu agama itu mulia. Para ulama mengambil ilmu ini langsung dari para ulama yang lainnya. Yang mengambil ilmu, yang menjadikan ilmu itu mulia adalah para ulama. Namun tatkala ilmu itu sudah dibukukan, apalagi sudah diterjemahkan, maka banyak orang-orang yang bukan ahlinya ikut andil berbicara tentang ilmu. Orang-orang yang tidak mengerti nasikh wa mansukh, orang-orang yang tidak mengerti usul hadis, mustalah hadis, usul fikih, karena membaca buku terjemahan sudah terjemahnya, akhirnya ia menyangka bahwa dirinya adalah seorang mujtahid mutlak. Kemudian menyalahkan, oh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari pun manusia bisa salah. Itu ada yang berkata kepada saya dahulu begitu. Yang namanya Sahih Bukhari itu di dalam itu ada hadis-hadis lemahnya. Katanya dengan bangga mengatakan demikian. Padahal di mana dirinya dengan Al-Imam Al-Bukhari. Dan ini di antara pokok adab, yaitu mengetahui akan kadar kapasitas dirinya. Sahabat yang mulia Salmanul Farisi radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Innal ilma katsirun wal umra qasirun." Sesungguhnya ilmu ini sangatlah banyak dan usia kita ini terbatas. Benar, ilmu agama ini sangatlah banyak. Ada ilmu hadis, ada pula ilmu mustalahnya, ada ilmu fikih, ada usul fikihnya, ada akidah, ada usul akidahnya, ada tafsir, usul tafsir, bahasa Arab dan lain sebagainya. Dan tidak sampai di situ, bahasa Arab saja punya 12 atau 13 cabang. Ilmu hadis punya 100 lebih cabang. Ilmu usul fikih punya sekian puluh cabang. Yang kalau pembahasan-pembahasan itu dikaji satu babnya saja dalam pembahasan usul fikih atau mustalah hadis dikaji, dipelajari, maka niscaya usia kita ini semuanya sampai mati itu tidak akan cukup untuk mengkaji itu semuanya. Dan ilmu itu sangatlah banyak. Maka kata Salmanul Farisi, dan usia kita ini terbatas. Terutama pula yang berkaitan dengan sholat. Hal yang berkaitan dengan fikih sholat. Ini pun sama. Jangan dikira pembahasan sholat hanya pembahasan 1-2 kitab, tidak. Syekh Al-Albani punya kitab Aslu Sifat Sholatin Nabi. Ada yang pernah baca kitab Aslu Sifat Sholatin Nabi? Syekh Al-Albani punya 3. Ada 3. Aslu Sifat Sholatin Nabi, Sifat Sholatin Nabi, dan Mukhtasar Sifat Sholat Nabi. Coba kira-kira yang sudah kita baca yang mana? Aslu Sifat Sholatin Nabi ini ada 1000 sekian, ada 3 jilid.
dan diterjemahkan itu menjadi 3 jilid juga. Satu jilidnya tebal-tebal. Aslu sifat sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, minat takbir ila taslim. Kemudian yang kedua ada sifat sholat Nabi yang sering beredar, yang sering kita baca, yang kurang lebih ada 200 sekian halaman. Itu sifat sholat Nabi. Ada juga mukhtasar sifat sholat Nabi yang berisi sekitar 30 halaman atau 36 halamanan. Ini dari Asy-Syaikh Al-Albani. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin punya sifat sholat Nabi, kitab tersendiri punya. Belum lagi di Syarah Bulughul Maram yang membahas tentang sifat sholat Nabi. Belum lagi di Asyarhul Mumti' Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membahas tentang sifat sholat Nabi. Belum lagi di dalam kitab-kitab fikihnya yang lain. Asy-Syaikh bin Baz punya dalam Majmu'ul Fatawanya itu punya membahas tentang sifat sholat Nabi. Belum lagi syarahnya terhadap Muntahul Akhbar dari kakek Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Syekh Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah taala mensyarah itu semua. Dan lain sebagainya. Syekh Muqbil punya, tapi bukan tulisannya, namun ditulis ditranskrip oleh anaknya. Juga lagi kitab yang lain semisal sifat sholat Nabi yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz At-Tarifi. Juga ada sifat sholat Nabi di Rawsah Muqaranah. Juga Syekh Bakar bin Abdullah Abi Zaid punya kitab La Jadidah fi Ahkamis Shalah. Syekh Al-Albani menulis kitab sifat sholat Nabi. Kemudian diberi catatan atau diberi beberapa kritikan oleh Syekh Hamud At-Tuwaijiri. Sekian puluh halaman. Coba bayangkan pembahasan sifat sholat Nabi bukan hanya 1-2 kitab, tidak. Bahkan banyak sekali itu dari para ulama kontemporer. Belum dari para ulama terdahulu. Al-Imam Nawawi punya pembahasan sifat sholat Nabi dalam Syarhul Muhadzab Al-Muhadzab, Al-Majmu' Syarh Muhadzab. Punya juga dalam pembahasan Syarah Sahih Muslim. Belum lagi dalam kitab-kitab fikihnya yang lain. Itu baru Al-Imam Nawawi. Al-Imam Syafi'i pun punya pembahasan sifat sholat Nabi dalam kitabnya Al-Qur'an. Dan banyak lagi dari pembahasan-pembahasan tentang masalah sifat sholat Nabi. Baik pembahasan secara khusus maupun yang digabung dengan pembahasan yang lain. Dan pembahasan-pembahasan itu semua ternyata ada perbedaan di dalamnya. Jangankan para ulama terdahulu, imam 4 mazhab atau para ulama yang mengikuti mereka. Ulama-ulama di zaman kita semisal Asy-Syaikh Al-Albani, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Asy-Syaikh bin Baz, Asy-Syaikh Muqbil, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, Asy-Syaikh Muhammad bin Umar Bazmul pun ketika menulis tentang sifat salat Nabi itu pun ada beberapa perbedaan. Asy-Syaikh Al-Albani menganggap yang namanya isti'adzah itu hukumnya wajib. Asy-Syaikh bin Baz, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menganggap itu adalah sunnah hukumnya. Kemudian tatkala bangkit dari ruku, apa yang kita ucapkan ketika ruku? Ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Kalau kita makmum, apa yang kita ucapkan? Imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kita sebagai makmum, apa yang kita ucapkan di belakang? Apa yang kita ucapkan tatkala kita bangkit dari ruku, tatkala menjadi makmum? Rabbana walakal hamd. Asy-Syaikh Al-Albani berpendapat wajib bagi makmum untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Itu ada di sifat salat Nabi. Coba bayangkan. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Asy-Syaikh bin Baz mengatakan yang wajib bagi makmum itu mengucapkan Rabbana walakal hamd, bukan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini baru para ulama mu'asirin di zaman kita. Itu i'tidal. Belum lagi Asy-Syaikh bin Baz mengatakan disunahkan untuk bersedekah tatkala i'tidal, bersedekah. Asy-Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa ini merupakan bid'atun dhalalatun, bahwa itu merupakan bid'ah yang sesat, bersedekah saat i'tidal. Lihat bagaimana mereka. Ini baru mereka. Nah, ini semua dan masih banyak yang lainnya yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, mengatakan yang sunnah, dan sunnah menunjukkan akan hal itu yang membuat diri kita ini berkaca diri. Coba, sudah berapa banyak kitab sifat salat Nabi, baik itu pembahasan tersendiri ataupun pembahasan digabung dengan fikih yang lainnya sudah kita baca. 1K, 2K, 3K, 20K, 50K. Terkadang yang ada adalah di zaman kita baru membaca 1 buah, 2 buah buku, kemudian kita menganggap bahwasanya pengetahuan kita tentang sifat salat Nabi itu merupakan pengetahuan yang final, yang sempurna, yang kalau ada orang yang menyelisih hal ini maka dia tersesat, menyimpang dari jalan yang lurus. Padahal kita baca baru 1 buku. Tulisan Asy-Syaikh Al-Albani pun yang 3 ini belum dibaca semuanya. Coba, mungkin di antara kita baru mendengar ada kitab namanya Aslu Sifat Salat Nabi. Mungkin kita tahunya sifat salat Nabi, sifat salat Nabi. Mungkin dari kita mungkin baru tahu ada namanya Mukhtasar Sifat Salat Nabi. Maka dari itu bersamaan dengan itu
kita menganggap dan kita mengakui bahwa ilmu agama ini sangat banyak dan masih banyak ilmu yang belum kita ketahui. Namun kadang dengan mudahnya kita menghukumi, oh salatnya ini salah ini. Yang benar itu sebagaimana salatnya saya yang di atas sunnah Rasulullah SAW. Padahal kita baca baru mungkin maksimal 5 buku. Buku-buku para ulama masih banyak, ratusan ribu bahkan jutaan yang membahas tentang masalah ini. Maka dari itu poin yang pertama sebelum seseorang belajar fikih, terkhusus di majelis kita ini adalah ia menyadari akan kapasitas diri. Kalau yang dibaca, yang dipelajari baru 1 buku, maka sadari kapasitas dirinya. Masih jutaan buku yang belum dia kaji. Yang buku-buku tersebut dengan buku-buku yang lainnya ada perbedaan, bahkan mungkin banyak perbedaan di dalamnya. Nah, ini penting. Makanya disebutkan oleh para ulama bahwa pengetahuan manusia terkait dalil Al-Quran dan Sunnah atau terkait hukum syariat itu para ulama membagi menjadi 2, manusia kita semuanya. Maka tinggal dilihat di golongan manakah kita ini. Ketika berbicara tentang hukum syariat, ketika berbicara tentang pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah, maka manusia terbagi menjadi 2. Yang pertama mujtahid, yang kedua muqallid. Pertama mujtahid, yang kedua muqallid. Kita tidak jelaskan secara rinci tentang mujtahid beserta tingkatan-tingkatannya, derajat-derajatnya, pembagiannya. Begitu juga muqallid. Hanya saja secara umum para ulama membagi manusia itu terhadap pemahamannya tentang Al-Quran dan Sunnah itu ada 2, mujtahid dan muqallid. Tinggal dilihat, kalau kita tergolong mujtahid maka tidak diperbolehkan baginya untuk taklid. Dia harus beristihad. Dia harus beristihad terhadap dalil-dalil yang diketahuinya. Dan diantara seorang mujtahid mutlak adalah Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i pernah ditanya tentang apa dalil bahwa ijma' itu merupakan dalil, merupakan hujjah. Apa dalil dari Al-Quran bahwa ijma' merupakan hujjah? Maka Al-Imam Syafi'i terdiam. Kemudian Al-Imam Syafi'i masuk ke dalam rumahnya, membaca Al-Quran selama 3 hari. Setiap harinya khatam Al-Quran. Hanya untuk mencari, hanya untuk mengambil kesimpulan bahwa yang namanya ijma' itu merupakan hujjah. Ijma' merupakan hujjah. Lihat, coba bayangkan 3 hari membaca Al-Quran, tiap harinya khatam. Kita ketika ditanya apa dalilnya ini, tunggu, ini dalilnya, ini dalilnya. Subhanallah, Imam Syafi'i seorang mujtahid mutlak, ketika ditanya apa dalilnya bahwa ijma' itu hujjah, dia membaca Al-Quran dulu 3 hari tidak keluar rumah seperti biasanya, dan tiap harinya itu khatam. Maka dari itu seorang harus faham akan kadar kapasitas dirinya, bercermin. Apakah dirinya seorang mujtahid? Apakah dirinya itu seorang muqallid? Oh, saya seorang mujtahid, Ustaz. Maka harus terpenuhi syarat-syaratnya sebagai seorang mujtahid. Ilmu-ilmu alatnya harus dikuasai, bahasa Arabnya dengan 13 cabangnya, ilmu usul fikihnya, ilmu mustalah hadisnya, ilmu usul tafsirnya, dan lain sebagainya. Kalau begitu berarti saya muqallid, Ustaz. Ya, namanya muqallid pun bertingkat-tingkat. Sebagaimana halnya orang yang ngaji, ada orang yang baru ngaji, ada orang yang sudah lama ngaji, dan begitu tingkat-tingkatannya. Dan ini penting untuk mengetahui kadarnya. Terkadang seseorang ketika beramal, kemudian dia baca sebuah hadis, baca ayat Al-Quran, kemudian dia menyangka bahwa dia telah mengamalkan itu di atas dalil. Ini pemahaman yang keliru. Karena pada hakikatnya dia masih seorang awam yang taklid. Kenapa? Karena dia tidak punya alat-alat untuk mengambil kesimpulan dari suatu dalil tersebut. Siapa yang mengatakan hal ini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, "Man lam ya'rif illa qawla 'alimin wahidin wa hujjatihi duna qawlil 'alimil akhar wa hujjatihi fa innahu minal 'awamil muqallidin." Siapa yang tidak mengetahui kecuali hanya satu pendapat, saya tahu ini hukumnya sunnah, wa hujjatihi, dan dalilnya. Coba bayangkan, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, fa innahu minal awamil muqallidin, maka dia masuk itu. Bagaimana kalau yang diketahui hanya pendapatnya saja tapi tidak tahu dalilnya? Bagaimana kalau diketahui pendapat tapi dalil, tapi dia tidak mengerti tentang yang namanya dalil? Kira-kira apa disebutnya? Ketika seorang berbicara tentang ad-dalil, al-hujjah, maka ia harus paham tentang beberapa hal. Pertama, dia harus mengerti tentang dalil itu sendiri. Ini kira-kira pusing apa enggak? Belum. Insya Allah pembahasannya agak mirip seperti pembahasan al-asma wa sifat. Agak rumit.
Ketika seseorang berbicara tentang dalil, seorang misalkan kita sering mendengar kalimat, oh saya ngerti dalilnya, oh ini tidak sesuai dalil. Orang yang berbicara semacam itu, dia harus mengerti beberapa hal. Pertama, dia harus mengerti dalil itu apa. Sebagian orang subhanallah tidak mengerti, dikiranya yang namanya dalil hanya Quran sunnah saja. Dan ini banyak mungkin di antara kita juga. Ya namanya dalil, kata para ulama, semua para ulama mengatakan yang namanya dalil bukan cuma Al-Quran sunnah. Ijma' dalil, qiyas dalil. Makanya kalau ada yang berdalil dengan ijma', maka dia berada di atas dalil. Wah, tidak ada dalilnya. Terbayang di benaknya kalau yang namanya dalil itu hanya Al-Quran dan sunnah saja. Mana dalilnya zakat itu dengan beras misalkan? Wah, ini tidak ada dalilnya. Ada dalilnya. Apa dalilnya? Qiyas. Tapi kan Quran sunnahnya nggak ada, berarti nggak ada dalilnya. Ya namanya qiyas itu merupakan dalil. Dan itu seluruh para ulama yang mengatakan demikian. Makanya orang yang hanya membatasi dalil hanya Quran dan sunnah, wah kecil ini orang tidak pernah belajar. Tidak faham bahwa yang namanya dalil itu ada yang muttafaq alaih, ada yang mukhtalaf fi. Muttafaq alaih ada 4. Ini disepakati sama para ulama. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Kalau ada yang berdalil dengan qiyas, tinggal dilihat benar atau tidak. Dan qiyas termasuk dalil. Belum lagi yang mukhtalaf fihnya, ada banyak, ada sekian puluh, ada sekian belas. Masing-masing para ulama berbeda. Contohnya misalkan Al-Imam Malik itu berpendapat bahwasanya dimakruhkan untuk bersedekap ketika sholat. Ketika bersedekap itu Allahu Akbar, Imam Malik mengatakan kalau dalam sholat wajib itu makruh hukumnya bersedekap. Jadi dibiarkan begini. Tapi kalau dalam sholat sunnah itu apakah tidak berdalil? Apakah punya dalil yang mengatakan hal demikian? Padahal dalil-dalil menunjukkan hal lainnya. Dalil-dalil yang dikeluarkan oleh para ulama ahli hadis menyatakan bahwa yang benar adalah bersedekah, mengikut hawa nafsu. Masa hadis yang diriwayatkannya sendiri tidak mau diamalkan, bahkan amalannya menyelisih hadis yang diriwayatkannya. Jawabannya apakah Imam Malik berdalil? Imam Malik berdalil. Apa dalilnya Imam Malik bahwa bersedekap itu dibiarkan begini, tidak bersedekap saat sholat wajib? Jawabannya adalah amalan penduduk ahli Madinah. Sa'id bin Musayyab ketika dilihat oleh Imam Malik itu tidak bersedekah, biarkan seperti ini. Ibnu Jubair pun sama tidak bersedekah. Abdullah ibn Zubair pun sama tidak bersedekah. Atha dan lain sebagainya dari para fuqaha negeri Madinah dan Makkah, mereka tidak bersedekah. Dari sini Imam Malik mengambil kesimpulan, oh bahwa yang sunnah dan tidak bersedekah. Bagaimana dengan hadis tersebut? Maka Imam Malik menjawab, hadis itu ahad. Maka amal penduduk ahli Madinah ini yang banyak diamalkan oleh para ulama ahli Madinah saat itu lebih didahulukan daripada hadis yang ahad. Kalau dijawab, apakah Imam Malik tidak berdalil? Imam Malik berdalil. Di antara dalil menurut Imam Malik dan mazhab Maliki adalah amalan penduduk negeri Madinah. Dan amalan penduduk negeri Madinah ini merupakan dalil yang mukhtalafi. Makanya ketika seseorang mengatakan, oh ini sesuai dalil, dia harus paham tentang hal yang demikian dulu. Pertama, itu baru segi dalil. Kemudian ada yang disebut dengan al-madlul. Coba ketika seorang ingin mengatakan, ingin menghukumi seorang itu berjalan di atas dalil atau tidak, dia harus mengerti hal ini. Kalau tidak, maka layaknya untuk diam. Itu lebih baik. Kedua tentang madlul, kita tidak ingin menjelaskan panjang lebar. Ketiga tentang dilalah, dulalah, dalalahnya. Duh, apa itu Ustaz? Madlul, dilalah, dulalah, dalalah, dan lain sebagainya itu. Puyeng. Dilalah para ulama membagi ada 4. Ada yang sifatnya dhaniyah, ada yang sifatnya qat'iyah. Ada yang sifatnya qat'iyah subutiyah, ada yang sifatnya dhaniyah subutiyah. Juga nanti qat'iyah dilala, dhaniyah dilala. Ini yang berkaitan dengan dalil. Orang harus memahami ini semua. Kalau tidak, maka dia pada hakikatnya dia tidak mengerti tentang dalil. Kalau ada satu pendapat para ulama, misalkan ini hukumnya sunnah, kemudian kita tahu dalilnya, misalkan dari hadis Rasulullah SAW, maka pertama kita harus mengerti tentang dalil. Oh, saya tahu Ustaz, dalil itu sunnah. Sunnah merupakan dalil. Berarti lolos seleksinya. Yang kedua madlul. Aduh, madlul apa Ustaz? Tidak mengerti. Yang ketiga dilalah, dulalah, dalalahnya. Aduh, apa itu Ustaz? Dalil ini menunjukkan dhaniyah atau subutiyah atau qat'iyah. Dilalahnya bagaimana? Aduh, tidak mengerti Ustaz. Maka maknanya kita sampai detik ini hanya mengetahui pendapat ulama dan tidak mengerti tentang dalil. Hakikatnya semacam itu. Jadi tidak dikatakan bahwa orang yang berada di atas dalil, yang mengerti dalil adalah kita mengerti tentang hukum, kemudian kita tahu dalil dari sunnah, sudah selesai. Tidak. Tapi harus melewati 5 hal ini tentang dalil, madlul, istidlal, kemudian istidlal tadi dilalah, istidlalnya bagaimana, kemudian terakhir mustadilnya, orang yang berdalilnya.
Kalau kita tidak mengerti 5 hal ini, maka pada hakikatnya kita tidak mengerti tentang dalil. Meskipun kita tahu dalilnya, tapi kita tidak mengerti tentang dalil. Kalau begitu, ini berarti masih di bawah apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan siapa yang hanya mengetahui satu pendapat plus dalil. Ketika dikatakan plus dalil, berarti dia mengerti tentang 5 hal ini. Maka dikatakan dia masih seorang awam yang muqallid. Bagaimana kalau orang itu di bawah ini? Apa sebutannya? Apa yang lebih bawah dari awam muqallid? Maka hendaknya setiap kita mengetahui akan kadar kapasitas diri, agar seseorang tidak merasa dirinya itu mengerti, agar seseorang tidak merasa bahwa dirinya itu adalah seorang mujtahid, terutama dalam masalah fikih yang kita bahas ini. Itu yang pertama, poin yang pertama dari yang kita sebutkan untuk mengetahui kadar kapasitas diri. Dan semua mukaddimah ini sebenarnya satu, agar kita mengetahui kadar kapasitas diri. Dan pembahasan fikih yang kita bahas ini pun sebenarnya tujuan saya pribadi satu, agar kita mengetahui kadar kapasitas diri, agar kita tidak menganggap bahwa ternyata pembahasan ilmu agama ini mudah, simpel, sehingga kita bisa mempelajarinya sendiri, kemudian kita bisa mengambil istimbat sendiri, istidlal sendiri. Kalau begitu mudah bagi kita untuk menjadi para ulama. Nyatanya tidak, karena yang namanya ilmu agama ini tidak sesimpel dan semudah itu. Tidak. Kedua, ketika berbicara tentang fikih, kita akan mendapati banyak perbedaan para ulama, perbedaan pendapat para ulama. Bukan hanya para ulama, para asatidzah pun berbeda pendapat, para thalabatul ilmi pun berbeda pendapat. Kadang yang membuat bingung adalah bagaimana sikap kita terhadap perbedaan itu. Bagaimana sikap kita terhadap perbedaan itu? Kalau berbeda, kalau para ulama berbeda bagaimana? Kalau para asatidzah berbeda bagaimana? Yang mengisi di masjid ini ada sekian asatidzah, ternyata berbeda-beda pendapatnya dalam satu permasalahan. Bagaimana sikap kita? Bagaimana sikapnya? Nah, kita akan membahas hal tersebut. Bahwasanya yang namanya perbedaan pendapat para ulama itu dari zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun sudah ada. Perbedaan pendapat itu di tengah-tengah para sahabat itu sudah ada perbedaan. Perbedaan yang kita maksudin dalam permasalahan fikih, bukan masalah akidah dan manhaj. Nah, karena pembahasan fikih itu dalilnya bersifat dhanniyah. Apa itu sifatnya dhanniyah? Yaitu memiliki beberapa kemungkinan, punya banyak kemungkinan. Maka yang namanya perbedaan itu kemungkinan besarnya ada, karena dalilnya itu sifatnya dhanniyah. Maka dari sini kelirulah orang yang mengatakan, atau orang yang menyangka, atau orang yang dia begitu yakin terhadap satu pendapat dalam masalah fikih. Karena sifat dalil dari sifat masalah fikih ini sifatnya dhanniyah. Kalau orang belajar fikih bingung, wajar. Tapi kalau orang belajar fikih kemudian dia yakin, dari awal sampai akhir dia yakin, oh pokoknya benar ini, datang argumen, pokoknya yang benar ini, datang lagi yang lain, pokoknya yang benar ini, maka ini ada masalah. Ada masalah dengan apa yang dipelajarinya. Kalau fikih itu bingung, wajar, karena sifatnya dhanniyah, bisa jadi ini, bisa jadi itu. Dan muncul perbedaan pendapat para ulama. Namun kalau belajar akidah manhaj bingung, ini yang aneh. Kalau belajar akidah manhaj yang ada adalah yakin, ini yang hak, itu yang batil. Tapi kalau belajar fikih, malah saya yakin ini yang hak, itu yang batil. Wah, itu salah, yang benar ini. Maka ini ada kekeliruan dalam yang dipelajarinya. Kalau belajar fikih bingung, wajar, karena sifatnya dhanniyah, dalil-dalilnya punya beberapa kemungkinan. Dan itu terjadi di era sahabat Rasulullah SAW. Suatu hari Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Rasulullah SAW bersabda, la yusolliyanna ahadunil asra ila fi Bani Quraidah. Coba bayangkan misalkan kita menjadi para sahabat, misalkan kita saat ini sedang mendengar Rasulullah SAW bersabda demikian, la yusolliyanna ahadunil asra ila fi Bani Quraidah. Jangan ada salah seorang pun di antara kalian yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Kita sedang ada di Bangkaloa misalkan, Rasulullah menyuruh jangan kalian sholat asar kecuali nanti kalau sudah sampai sana di Bani Quraidah. Kira-kira apa yang kita lakukan? Semua yang hadir di sini, apa yang kita lakukan kalau Rasul memerintahkan demikian? Apakah kita mengikuti ucapan Rasulullah atau enggak? Rasul, saya sholat asar di sini. Kira-kira apa yang kita lakukan? Bayangkan kalau kita adalah seorang sahabat mendengar ucapan Rasulullah tersebut. Rasul memerintahkan kita untuk jangan sholat asar kecuali nanti di Bani Quraidah. Kira-kira apa yang kita lakukan? Kira-kira apa yang kita lakukan? Nunggu sampai Bani Quraidah. Yang satu yang jawab, yang lainnya bagaimana? Bingung. Pura-puranya sahabat. Apa maksud sami'na wa ata'na?
Berarti bagaimana? Sholat asar di situ atau di Bani Quraidah? Di Bani Quraidah. Karena jelas Rasulullah SAW memerintahkan untuk jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ternyata para sahabat terbagi menjadi dua golongan. Waktu asar masuk. Sebagian sahabat ada yang tetap berpendapat bahwa mengamalkan zahir hadis Rasulullah SAW. Sholat asarnya nanti di Bani Quraidah. Sebagian yang lain sholat asar tatkala mendapati waktu asar itu. Meskipun tidak sampai di Bani Quraidah. Berbeda pendapat para sahabat. Padahal hadisnya jelas. Coba bayangkan, jelas menurut kita tadi. Jelas. Zahir hadis Rasul jelas. Bahkan menggunakan kalimat la yusolliyanna taukid. Kalau kalimatnya la yusolli ahadun itu masih ada kemungkinan. Tapi Rasul SAW menekankan la yusolliyanna ahadun. Jangan ada seorang pun dari kalian yang sholat asar kecuali nanti di Bani Quraidah. Ternyata para sahabat berbeda pendapatnya. Bayangkan, sebagian, bukan satu orang, sebagian. Akhirnya ada yang sholat di jalan, belum nyampe ke Bani Quraidah. Dan ada yang sholat di Bani Quraidah, meskipun nyampainya Isya atau Maghrib. Akhirnya hal ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Disampaikan kepada Rasulullah SAW. Diceritakan bahwa tadi ada yang sholat di jalan, padahal engkau sudah mewasiati untuk sholat di Bani Quraidah, apapun yang terjadi. Dan tatkala disampaikan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tidak menyalahkan seorang pun. Apa maknanya tidak menyalahkan seorang pun? Dua-duanya benar. Bahkan sampai detik ini Rasulullah SAW tidak memberikan jawaban mana yang benar dari dua yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW tersebut. Para sahabat Rasulullah SAW ada yang memahami zahir hadisnya. Pokoknya kita sholat asarnya di Bani Quraidah. Pengen nyampainya Maghrib, pengen nyampainya Isya, pokoknya di Bani Quraidah. Sebagian yang lain tidak. Oh, ini maksudnya agar kita bersegera. Bukan sebagaimana zahirnya sholatnya di Bani Quraidah. Tidak. Maksudnya kita bersegera untuk sampai ke Bani Quraidah. Kalau sudah masuk waktu asar ya tetap kita sholat. Kayak gitu. Tapi Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk bersegera agar kita sampai di Bani Quraidah itu di waktu asar. Lihat bagaimana pemahaman mereka para sahabat. Dalil yang kalau kita hidup di zaman mereka, mungkin kita akan mengatakan kepada orang yang menyelisih kita, oh ente itu berada di atas kesesatan. Rasul mengatakan sholat di Bani Quraidah, kok sholat di jalan? Mungkin kita akan mengatakan, wah dasar mereka itu semua pengikut hawa nafsu. Rasul jelas kalimatnya. Bahkan menggunakan kalimat la yusolliyanna. Kok ini malah sholat di jalan? Rasul memerintahkan untuk sholat di Bani Quraidah. Nah inilah dalil fikih itu. Sifatnya dhoniyah, punya beberapa kemungkinan. Maka jangan sampai kita baru membaca satu kitab sifat sholat Nabi atau dua kitab sifat sholat Nabi, kemudian kita menganggap bahwa sholat kita itulah yang sesuai dengan sunnah Nabi. Yang berbeda dengan kita itu menyimpang. Atau bahkan terbalik, jangan-jangan kita yang keliru, mereka yang benar. Karena dalil fikih itu sifatnya dhoniyah. Ini pertama, keadaan di zaman Rasulullah SAW. Ada juga di era sahabat, ada dua orang yang safar pergi ke suatu daerah. Waktu sholat sudah tiba, kemudian mereka berdua tidak mendapatkan air. Waktu sholat tiba tapi tidak mendapatkan air, apa yang harus dilakukan? Kalau kita sholat ternyata waktu sholat tiba ternyata tidak dapat air, apa yang harus kita lakukan? Tayamum. Mereka berdua bertayamum. Setelah tayamum mereka sholat. Ternyata setelah sholat mereka menemukan air. Sebagian satu orang sahabat, lain sahabatnya ada dua. Satu orang sahabat karena menemukan air akhirnya dia mengulang sholatnya, mengulang wudunya karena dia menemukan air masih di waktu sholat. Mengulang wudunya kemudian sholat. Yang satunya lagi tidak. Berbeda atau tidak? Jawabannya berbeda. Akhirnya mereka berdiskusi. Akhirnya sampai menemui Rasulullah SAW. Diceritakan kisah ini pada Rasulullah SAW untuk menghukumi mana yang benar, mana yang keliru. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada orang yang tidak mengulang sholatnya, yang hanya bertayamum saja, itu mengatakan, asabta sunnah wa ajza'atka sholatuk. Engkau sesuai sunnah dan sholatmu sah. Orang yang tidak mengulangi wudhu dan sholatnya dikatakan engkau sesuai sunnah dan sholatmu sah. Berarti orang yang mengulangi lagi sholatnya apa? Kalau orang ini dikatakan sesuai sunnah, berarti orang yang tidak mengulangi lagi sholatnya ini berarti apa? Apa lawan dari tidak sesuai sunnah atau lawan dari sesuai sunnah? Berarti jawabannya tidak sesuai sunnah. Kan begitu pikir kita.
Orang ini tidak mengulangi sholatnya, hanya tayamum saja, kata Rasul, sholatnya sah dan dia sesuai sunnah. Difahami dari sini berarti orang kedua tidak sesuai sunnah dan sholatnya tidak sah. Tapi apa jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan lakal ajru marrotain. Kepada orang yang mengulangi wudunya dan sholatnya, lakal ajru marrotain, engkau mendapatkan 2 pahala. Coba, ternyata ada di sana yang tidak sesuai sunnah tapi dapat 2 pahala. Kita lagi membahas masalah fikih di sini. Maka ini konsep fikih. Tidak selamanya yang berbeda dengan kita berarti keliru, namun bisa jadi malah mendapat 2 pahala. Lihat ini contohnya, Rasulullah SAW mengatakan yang satu mendapatkan pahala sunnah sesuai sunnah, yang satunya mendapatkan 2 pahala. Coba bayangkan, berarti di sana ada tidak sesuai sunnah tapi mendapatkan 2 pahala. Ada dalam masalah fikih. Ada dalam masalah fikih. Maka ini yang namanya perbedaan pendapat itu sudah ada dari zaman Rasulullah SAW. Maka jangan terlalu berlebihan menyikapinya. Dan ingat pembahasan kita dalam masalah fikih. Makanya aneh kalau ada ahlu sunnah salafiyin berpecah belah hanya karena persoalan fikih. Yang ini menggerak-gerakkan jarinya, ini enggak. Ente gimana sih yang sunnah itu menggerak-gerakkan jarinya? Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud bahwasanya dari Wa'il bin Hujr, aku melihat Rasulullah SAW mengangkat jarinya kemudian menggerak-gerakannya. Ini dalilnya jelas. Akhirnya ribut. Akhirnya tidak mau lagi berjamaah bareng. Subhanallah, ini aneh. Ahlu sunnah salafiyin disatukan bukan di atas fikih semacam ini, bukan. Ahlu sunnah salafiyin tidak disatukan di atas mazhab fikih yang ada, bukan. Tapi ahlu sunnah salafiyin itu disatukan di atas akidah dan manhaj. Al-Imam Syafi'i dengan Al-Imam Malik, apakah mereka itu sama pendapatnya? Jawab tidak. Al-Imam Malik dengan Abu Hanifah, apakah sama pendapatnya? Jawabannya tidak. Al-Imam Syafi'i dengan Al-Imam Ahmad, apakah sama pendapatnya? Jawabannya tidak. Apakah mereka berselisih? Berbeda pendapat? Kalau maknanya berbeda pendapat, iya. Tapi apakah maknanya mereka bercerai-berai? Jawabannya tidak. Makanya yang namanya beda biasa saja. Biasa. Dan kita ingin pembahasan fikih kita ini agar nanti orang yang belajar ini, terutama dalam masalah sholat, saya inginnya beraneka ragam bentuknya sholatnya. Oh, ini lutut dulu yang turun, ini tangan dulu yang turun. Tapi nanti setelah dibahas tentunya, karena semuanya harus di atas ilmu, di atas hujjah. Oh, yang ini tidak digerakkan, yang ini digerak-gerakkan. Oh, yang ini digerakkannya pas asyhadu alla ilaha illallah. Nanti kita akan ada pembahasannya. Oh, ini bersedekapnya di dada. Oh, yang ini tidak bersedekap, ya jelas kita kesalahan yang tidak bersedekap. Kenapa? Karena dalilnya jelas dan kita katakan pendapat Imam Malik ini syadz. Nanti kita akan menyampaikan pembahasannya. Maka ahlu sunnah tidak bersatu di atas fikih-fikih semacam ini, di atas satu mazhab, 2 mazhab, tidak. Makanya ahlu sunnah mengambil semua mazhab yang ada, kemudian ditimbang dan lain sebagainya. Makanya Imam Qatadah mengatakan man lam ya'rif al-ikhtilaf lam yashumma raihatal fiqh bi anfihi. Siapa yang tidak pernah mengetahui ikhtilaf para ulama, khilaf perbedaan pendapat para ulama, maka hidungnya belum pernah mencium aroma ilmu fikih. Wah, kelihatannya orang nggak pernah belajar fikih. Masalah semacam ini saja kok diheboh-hebohkan. Misalkan, oh ini orang tidak pernah belajar ilmu fikih dari A sampai Z-nya, atau tidak pernah masuk ke ilmu fikih. Makanya masalah-masalah semacam ini akhirnya heboh. Tidak, sudah biasa saja terhadap masalah-masalah semacam itu. Karena dari zaman dahulu pun sudah ada perbedaan semacam itu. Dan yang paling indah adalah apa yang dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Yunus As-Sadafi menceritakan, "Ma ra'aitu a'qala min Syafi'i, nazartuhu yawman fi mas'alatin tsumma iftaraqna." Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih cerdas, yang lebih berakal, yang lebih pandai, yang lebih pintar daripada Al-Imam Syafi'i. Aku pernah berdebat, berdiskusi dengan Al-Imam Syafi'i pada suatu masalah dan kami tidak sepakat. Kami pun berpisah. Walaqiyani, kemudian Al-Imam Syafi'i datang menemuiku. Fa akhadha biyadi, kemudian memegang tanganku, tsumma qala, kemudian mengatakan, "Ya Abu Musa, wahai Abu Musa, alla yastaqimu an nakuna ikhwanan wa in lam nattafiq fi mas'alatin." Tidak boleh kita tetap bersaudara meskipun kita tidak sepakat dalam suatu pendapat. Indah apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i. Kalau saja ucapan Al-Imam Syafi'i ini diamalkan oleh kita yang mengaku pengikut salaf. Al-Imam Syafi'i merupakan salaf kita. Dalam permasalahan-permasalahan yang bisa ditolerir, dalam masalah fikih khususnya, bukan dalam masalah akidah dan manhaj, seorang hendaknya itu tetap bergandengan tangan. Tetap menjadikan kawannya itu yang berbeda dengannya dalam masalah ini sebagai saudara. Meskipun kita tidak sependapat. Terutama dalam masalah sholat. Dan nanti kita akan dapati ternyata banyak perbedaan tentang hal-hal tersebut.
Al-Imamul Hasan al-Basri sampai-sampai mewasiatkan, ya ahla sunnah taraffaqu rahimakumullah fa innakum min aqallin nas. Wa ahlu sunnah, saling berkasih sayanglah kalian, saling berlemah lembutlah kalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian. Fa innakum min aqallin nas, karena sungguhnya kalian itu merupakan orang yang paling sedikit jumlahnya di muka bumi. Ahlu sunnah ini sedikit, maka jangan sampai yang sedikit ini akhirnya bercerai-berai karena perkara-perkara yang sebenarnya bisa ditolerir. Masalah pribadi misalkan akhirnya bercerai-berai, padahal bukan masalah akidah dan manhaj. Masalah fikih akhirnya bercerai-berai. Tidak mau datang lagi ke masjid. Tidak mau lagi tegur sapa. Subhanallah. Maka seorang ahlus sunnah tidak demikian. Seorang salafiyyin tidak demikian. Kenapa seorang ahlus sunnah itu harus bersatu? Jawabannya karena ahlus sunnah itu disatukan di atas akidah dan tauhid, bukan di atas hal semacam ini. Itu diantara hal-halnya. Kemudian lantas bagaimana Ustaz ketika kita mendapati perbedaan pendapat para ulama? Kita mendapati perbedaan pendapat para asatidzah. Kita mendapati perbedaan pendapat. Maka jawabannya ada 5 hal yang mesti ditempuh. 5 hal ini harus sesuai urutannya, tidak boleh loncat-loncat, tidak boleh saya pengen yang nomor ini aja lah, tidak. Yang pertama, ketika seorang mendapati perbedaan pendapat itu dalam masalah fikih khususnya, pertama dia harus mentarjih. Dia harus mentarjih. Kalau dia tidak mampu mentarjih, maka lihat mana pendapat jumhur ulama. Tarjih mentarjih ini tugasnya seorang yang memiliki ilmu, orang yang mengetahui, mengerti dalam masalah dalil beserta semua yang telah kita sebutkan. Orang-orang yang mengerti ilmu alat ini dan itu sehingga dia bisa mentarjih. Kalau itu adalah orang muqallid, apalagi tidak mengerti ilmu alat yang lain, maka dia tidak mengerti. Bagaimana harusnya? Saya tidak mengerti, saya tidak bisa untuk mentarjih. Jawabannya adalah lihat jumhur ulama berpendapat apa. Dalam masalah ini jumhur berpendapat apa? Kalau seseorang tidak tahu juga, karena untuk mengetahui pendapat jumhur dibutuhkan ilmu. Dia harus banyak membaca, harus banyak mendengar apa kata para alim. Kalau dia tidak tahu, maka turun pada yang ketiga, yaitu lihat yang paling bertakwa dan yang paling alim. Yang paling bertakwa dan yang paling alim menurut kita. Kita berijtihad bahwa si fulan ini alim dan bertakwa, maka saya mengikuti pendapatnya. Kenapa? Karena saya tidak bisa mentarjih, karena saya tidak tahu mana pendapat jumhur ulama. Maka yang ketiga, lihat yang paling alim dan yang paling bertakwa. Kalau kita tidak tahu mana yang paling alim dan mana yang bertakwa, saya lihat dua-duanya bertakwa, saya lihat dua-duanya alim, ilmunya sama. Maka yang keempat adalah ambil pendapat yang paling hati-hati. Ambil dari pendapat-pendapat tersebut yang paling berhati-hati. Kalau kita tidak mampu juga menentukan mana pendapat yang paling hati-hati, maka jawabannya yang kelima dan tidak pilihan lain, yaitu pilih pendapat yang paling mudah kita amalkan. Ini sikap kita tatkala melihat perbedaan pendapat para ulama. Ini sikap kita tatkala kita melihat perbedaan pendapat para asatidzah. Ini sikap kita tatkala melihat perbedaan pendapat. Namun urutannya harus sesuai tadi 5 tadi. Pertama tarjih dulu, kalau tidak mampu baru turun ke jumhur ulama dulu. Kalau tidak mampu lagi lihat yang paling alim dan paling bertakwa. Kalau tidak mampu lagi lihat yang paling berhati-hati. Jangan ditukar. Oh ini enak nih, saya ambil yang paling gampang untuk diamalkan. Tidak bisa semacam itu. Tidak bisa semacam itu. Makanya modal utama belajar fikih itu berat. Saya katakan syarat utama seorang belajar fikih itu berat. Sebagaimana Imam Nawawi mengatakan, wa kana salafu la yu'allimuna al-haditsa wal fiqha illa liman hafizal Qur'an. Para ulama salaf dahulu tidak akan mau mengajari hadis dan fikih kecuali kepada siapa yang telah hafal Al-Quran. Ini syarat utamanya untuk belajar hadis dan fikih. Kenapa? Karena fikih di dalamnya dipenuhi dengan perbedaan pendapat. Orang yang tidak membekali dirinya dengan ketakwaan, maka niscaya dia akan mengambil pendapat yang mudah diamalkan baginya. Wah, yang penting ada pendapat para ulama, saya ambil. Wah, ini kan ada pendapat para ulamanya, saya ambil. Maka dari itu modal utama belajar fikih adalah hafal Quran terlebih dahulu. Ini gimana jadi? Kita hafalkan Quran dulu baru belajar fikih atau bagaimana? Ini syarat dari salaf ini. Wa kana salafu la yu'allimuna al-hadits wal fiqh illa liman hafizal Quran. Para salaf dahulu yang hadir di sini mengikuti salaf atau tidak? Jawab, oh kita ahli sunnah Ustaz, salafiyyin, ikuti salaf. Kalau gitu kita lanjutkan belajar fikihnya apa menghafal Quran dulu? Kenapa mereka mempersyaratkan belajar menghafal Al-Quran? Jawabannya agar bertakwa. Seorang yang menghafal Al-Quran di era salaf, insya Allah dia adalah orang bertakwa. Sehingga tatkala mendapati perbedaan pendapat para ulama, dia tidak main-main. Dia tidak akan mengambil pendapat yang mudah. Oh yang penting ada ulama yang berpendapat demikian, saya ambil.
oh riba bank kan ada ulama juga yang membolehkan, saya ambillah. Tidak demikian. Maka dari itu, maka ini pula yang saya katakan, ini pula yang saya wasiati, agar hendaknya setiap kita bertakwa kepada Allah. Pembahasan kita dalam masalah fikih ini, kita membahas yang paling minimal. Ini perlu dicatat. Sehingga nanti jangan muncul sebutan, oh kata Ustaz Iskandar itu nggak apa-apa kayak gini. Enggak, kita bahas bahasan yang paling minimal. Dikatakan seseorang itu tidak mendapatkan dosa. Nanti kita akan mendapati beberapa masalah-masalah yang membuat mata kita terbelalak. Loh, masa kayak gitu Ustaz? Loh, itu berdosa harusnya. Lah enggak, dalam masalah fikih dia tidak berdosa. Bahkan kalau kita keras terhadapnya, maka kita yang berdosa. Maka dari itu modal utama dalam belajar fikih adalah ketakwaan. Agar seseorang tidak bermudah-mudahan terhadap ilmu yang diketahuinya. Agar seseorang tidak bermudah-mudahan terdapat pendapat para ulama. Karena pendapat para ulama ini sangatlah banyak. Bahkan kalau kita katakan permasalahan fikih ini 90%-nya isinya khilaf semua. Khilaf semua. Wah ini beda lagi, pusing kepalanya. Udahlah ambil yang paling gampang aja. Nah, yang penting kan boleh, yang penting ada pendapat para ulama. Tidak demikian. Ini poin yang kedua tentang bagaimana cara kita bersikap. Dan nanti kita akan praktekkan hal ini tatkala melihat perbedaan-perbedaan pendapat para ulama tersebut. Kemudian yang terakhir yang ingin kita sampaikan adalah hindari sifat ta'assub fanatik buta. Hindari sifat ini karena sifat ini tercela. Fokus kita dalam masalah fikih ini khususnya adalah ke dalil, hujahnya, alasannya, argumentasinya. Bukan kepada tokohnya. Wah, karena si fulan saya ikut aja lah. Tidak peduli, pokoknya tutup mata, tutup telinga dari argumen-argumen yang lain. Pokoknya saya cinta ke Ustaz ini, saya ikuti apa saja, terserah. Padahal dia mampu untuk menggali, padahal dia mampu untuk mendengar argumen dari yang lain. Maka hindari sikap semacam ini. Fokus kita kepada dalil. Loh, tapi kan Ustaz fulan mengatakan demikian Ustaz. Tapi kan alim fulan mengatakan demikian Ustaz. Hindari sifat-sifat semacam ini. Kalau ingin mengatakan, kita bawakan argumennya. Ustaz, ada yang membolehkan dalilnya begini, bagaimana menurut antum? Ustaz, ada sebagian ulama saya dengar berpendapat mereka berdalil dengan ayat ini, hadis ini. Bagaimana menurut antum? Itu lebih indah. Fokus kita kepada argumen, bukan kepada sosok. Siapapun orangnya, ingin saya, ingin siapapun orangnya, si A, si B, si C, maka fokus kepada argumentasinya. Saya beri contoh misalkan. Kalau misalkan ada yang mengatakan masalah A hukumnya sunnah misalkan. Masalah A hukumnya sunnah. Kemudian kita mengatakan, oh enggak, yang benar itu hukumnya haram. Enggak, yang benar itu hukumnya haram. Apa yang harus kita lakukan? Kita lihat argumen berikutnya. Apakah orang yang mengatakan sunnah ini membawakan hujah, argumentasi, ataukah tidak? Kalau misalkan orang yang mengatakan sunnah ini membawakan hujah, dia mengatakan, ini kan baik, menurut saya sih ini baik. Masa kayak gini dilarang? Sunnah ini, sunnah, karena baik, katanya. Sedangkan orang yang mengatakan haram, ini mengatakan, oh ini haram, kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, bla 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 bla, dan seterusnya. Kira-kira dari dua hal ini mana yang kita ambil? Pendapat yang sunnah apakah pendapat yang haram? Jawab pendapat yang haram. Tapi kalau misalkan si A ini yang mengatakan sunnah membantah lagi, mengkritisi dalil tersebut. Oh benar dalilnya tapi salah pendalilannya. Ayat itu menerangkan tentang ini, maksudnya begini. Kira-kira mana yang kita ambil? Kita ambil pendapat yang A. Kita ambil pendapat A yang A. Karena kita fokus kepada argumen. Kita fokus kepada argumen. Baik, kalau kita kasih contoh mungkin akan difahami dengan baik. Saya akan memberikan contoh misalkan. Contoh beberapa permasalahan fikih sebagai penutup majelis kita ini juga. Mungkin 2 atau 3. Kalau kita hendak tidur, apa yang kita lakukan? Atau apa hukumnya memadamkan lampu ketika hendak tidur? Apa hukumnya mematikan lampu ketika hendak tidur? Siapa di sini kalau ingin tidur mematikan lampunya? Coba acungkan tangan. Sekarang saya tanya, apa hukumnya memadamkan lampu atau mematikan lampu ketika hendak tidur? Sunnah. Baik, sunnah. Berarti kalau sampai detik ini kita ikut yang mengatakan sunnah. Kita ikut yang mengatakan sunnah. Misalkan saya mengatakan, oh itu bukan sunnah. Oh itu bukan sunnah. Maka apa yang harus dilihat? Berarti terjadi perbedaan pendapat. Terjadi perbedaan pendapat. Ikhwan kita ini, masya Allah, berapa orang tadi misalkan 5 atau 7 orang mengatakan sunnah, saya sendiri mengatakan tidak sunnah. Praktekkan 5 hal ini. Kita rojikan mana kita tarjih dari pendapat ini, mana yang tepat. Kemudian lihat jumhur ulama. Oh, ini jumhur ini, saya sendirian. Kalau begitu kita pegang pendapat yang sunnah. Begitu cara prakteknya. Tapi tunggu dulu, ketika dia mengatakan sunnah, saya mengatakan tidak. Kemudian saya minta
Mana dalilnya, mana hujahnya? Adakah dalil yang mengatakan bahwa saya memadamkan lampu, mematikan lampu sebelum tidur itu sunnah? Ada atau tidak yang mengatakan sunnah? Secara makna saja tidak mengapa. Memadamkan api, jawabannya memadamkan api. Ya, Rasulullah SAW bersabda, la tatruku an-naru fi buyutikum hina tanamun. Janganlah kalian tinggalkan api itu menyala ketika kalian tidak tidur. Maknanya padamkan api ketika tidak tidur. Berarti kalau sampai detik ini, kalau kita melihat argumen, lihat fokus kita kepada argumen, bukan tokoh. Wah, tapi kalau Ustaz Iskandar mengatakan bukan sunnah, saya ngikutin Ustaz Iskandar. Tidak, kita lihat fokus ke dalil. Ikhwan ini mengatakan sunnah, dalilnya Rasulullah SAW bersabda, la tatrukun nara fi buyutikum hina tanamun. Janganlah kalian tinggalkan api itu menyala ketika kalian hendak tidur di rumah kalian. Kita fokus ke argumen, kita fokus ke dalil. Kalau dari segi argumen, dari segi dalil, mana yang tepat? Cobanya ikhwan kita yang mengatakan sunnah, membawakan dalil. Meskipun kalau kita tanya lagi, kalau engkau mengatakan dalil, maka sebutkan mustadil, istidlal, dilalah, dulalah, dan lain sebagainya. Nah, begitu. Kemudian saya bantah lagi. Oh, enggak. Yang namanya hukum itu, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Yang namanya hukum itu ada, itu berkisar, berputar pada ilatnya, alasannya. Ada atau tidak ada. Kalau hukum itu alasannya ada, maka hukumnya ada. Kalau alasannya tidak ada, maka hukum itu pun menjadi tidak ada. Ternyata di dalam hadis yang lain, hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan ilahnya, alasannya kenapa harus memadamkan api ketika Anda tidur. Katanya karena tikus-tikus itu nanti mereka akan membakar rumah-rumah kalian. Tatkala Rasulullah SAW memerintahkan untuk matikan siroj, lampu, cahaya atau api, karena sesungguhnya tikus-tikus ini dapat membakar rumah kalian. Tikus-tikus itu nanti akan mendekati ke apinya, kemudian menggigiti sumbunya, menyenggol minyaknya, kemudian jatuhnya terbakar. Karena pernah di zaman Nabi SAW di Madinah pernah ada yang terbakar karena ulah tikus ini. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk memadamkan api. Lihat apa ilahnya, alasannya Rasul untuk menyuruh kita memadamkan api. Jawabannya karena khawatir nanti tikus menggerogoti sumbunya, menyenggol, akhirnya jatuh terbakar. Ini ilatnya. Jawabannya di zaman kita, ilat tersebut pada lampu kita ada atau tidak? Alasan tersebut itu ada atau tidak di zaman kita? Tidak. Maka kalau begitu hukumnya bukan sunnah, hukumnya pun tidak ada. Lihat coba bagaimana hujahnya. Lah enggak Ustaz, pokoknya sunnah, dalilnya jelas. Kita jelaskan lagi dengan hujah bahwa hadis yang lain menerangkan tentang sebab alasan kenapa Rasulullah SAW memerintahkan untuk mematikan api. Maka dari itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Syarah Riyadhus Shalihin menerangkan tentang hal ini. Adapun lampu-lampu yang ada di zaman kita ini maka tidak berlaku tentang hukum ini. Tapi kalau mau dimatikan bagaimana Ustaz? Ya boleh. Tapi kalau menganggap bahwa mematikan lampu ini sunnah, maka jawabannya tidak sunnah. Tapi dari segi kesehatan banyak faedahnya. Itu dari segi kesehatan, kita bahas dari segi syariat. Begitu. Tapi kalau dimatikan boleh tidak Ustaz? Boleh. Kalau nggak dimatikan, ya boleh juga, tidak masalah. Kalau api, maka lihat ilatnya, alasannya. Nah ini yang namanya hukum itu berputar pada ilatnya. Kalau alasannya ada, kadang hukum itu ada. Kalau alasannya tidak ada, maka hukum pun tidak ada. Ini pula hal yang disebutkan oleh para ulama. Ketika hujah itu dibantah demikian, kita terima adalah hujahnya. Oh ternyata begitu. Nah kita fokus kepada hujah, fokus kita kepada argumentasi, bukan kepada orangnya, tokohnya. Tinggalkan yang namanya sikap fanatik, tinggalkan yang namanya sikap ta'assub. Contoh yang kedua, yang terakhir, kalau ada orang kafir salam ke kita, assalamualaikum, misalkan orang kafir Nasrani, bagaimana cara kita menjawab salam orang kafir ini? Waalaikum. Kalau saya mengatakan waalaikumsalam, mungkin kita akan mengatakan, loh yang benar yang waalaikum Ustaz, dalilnya jelas. Riwayat Bukhari Muslim. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza sallama ahlul kitab faqulu waalaikum atau alaikum." Apabila ahlul kitab itu mengucapkan salam kepadamu, maka jawablah dengan ucapan alaikum atau waalaikum. Saya sebutkan lagi, tapi tidak.
jawab yang semisal dengan orang kafir itu ucapkan. Kalau orang kafir mengucapkan assalamualaikum, kita tidak mengatakan waalaikum saja, tapi waalaikumsalam. Loh, kenapa? Dalilnya jelas, riwayat Bukhari Muslim. Anda ingin mengingkari hadis Rasul? Jawabannya ingat ke awal tadi, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar pada alasannya. Kenapa hukum itu ada? Kalau alasannya ini ada, maka hukum itu pun ada. Kalau alasannya ini tidak ada, maka hukum ini pun gugur. Ternyata hadis-hadis yang menerangkan tentang salam ini menerangkan tentang kita, tentang kejadian aslinya. Ada orang Yahudi lewat di hadapan Rasul. Kemudian orang Yahudi ini mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum artinya kecelakaanlah untukmu wahai Muhammad. Rasul bertanya kepada sahabat, atadruna madza yaqul? Apakah engkau tahu apa yang diucapkannya? Rasul mengatakan qala assalamualaikum. Jadi orang Yahudi tadi mengucapkan assalamualaikum. Maka kata para sahabat, bolehkah kami bunuh dia wahai Rasul? Kata Rasulullah, jangan. Tapi kalau ada orang alul kitab yang mengucapkan salam kepadamu, maka ucapkan waalaikum. Idza sallama alul kitab alaikum faqulu waalaikum. Lihat dari sini alasannya kenapa Rasul SAW memerintahkan para sahabat untuk menjawab dengan waalaikum, bukan waalaikumsalam. Jawabannya adalah kalau orang Yahud atau kalau alul kitab, orang kafir itu mengucapkan assalamualaikum yang tujuannya untuk mendoakan keburukan, maka di sini kita jawab dengan waalaikum. Tapi kalau tidak, maka tidak, hilang hukumnya. Maka jawablah semisal dengan apa yang diucapkan oleh mereka, orang kafir. Dan maka dari itu sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma pun mengatakan demikian. Kalau ada makhluk Allah di bumi yang mengucapkan salam kepadamu, maka jawablah, meskipun itu datang dari orang Majusi sekalipun. Begitu juga Abu Musa al-Ash'ari menulis surat kepada orang kafir dengan mengatakan waalaikumsalam. Ditanya sahabat yang mulia ini, kenapa engkau mengucapkan salam kepadanya? Abu Musa al-Ash'ari mengatakan karena dia memulai dengan salam. Orang kafir. Belum lagi dari para ulama salaf yang lain. Ini bisa dilihat di kitab Al-Adabul Mufrad atau yang sudah ditakhrij oleh Syekh Al-Albani. Ada pembahasannya di situ kalau kita lihat. Juga Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya tentang Ahlul Kitab, tentang orang-orang kafir itu. Maka dari sini kita fokuskan kita kepada hujjah argumentasinya. Tinggalkan sikap ta'assub, tinggalkan sifat fanatik. Hilangkan kalimat, oh tapi ulama ini mengatakan A, oh tapi ustaz ini mengatakan B. Tidak, fokus kita kepada dalil. Tinggal kita kumpulkan dalil-dalilnya. Kita kumpulkan, oh ustaz ini dalilnya begini-begini penjelasannya. Tinggal dilihat apakah bantahan ini itu sesuai atau tidak. Kalau bantahannya di atas ilmu, maka kita terima mau tidak mau. Karena al-haq lebih kita cintai daripada apapun. Kalau tidak, ya sudah. Kalau begitu kita tetap berpegang dengan hal yang semacam ini. Sebagaimana contoh-contoh barusan tentang apa hukum memadamkan lampu, mungkin sebagian kita mengatakan sunnah. Ternyata para ulama menjawab hal tersebut. Apa hukumnya menjawab orang kafir kalau orang kafir mengucapkan salam kepada kita? Mungkin di antara kita mengatakan waalaikum, dalilnya jelas. Tapi kita jelaskan lagi dengan hujjah dan jelaskan asal muasalnya. Begitu juga dengan penjelasan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang nanti akan kita bahas dalam permasalahan-permasalahan fikih. Pertama, seorang harus menyadari kapasitas diri. Kemudian yang kedua, tentang bagaimana cara kita ketika melihat perbedaan pendapat, baik para ulama ataupun para asatidzah. Begitu yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, hindari sikap fanatik buta. Jauhi yang namanya sikap ta'assub. Jauhi yang namanya taklid buta. Taklid buta. Kalau taklidnya saja boleh, tapi kalau taklid buta, maka itu dilarang. Contoh taklid misalkan, kita membaca sebuah fatwa, oh fatwa hukumnya apa, oh tidak boleh, sudah, itu namanya taklid. Kita tidak tahu bagaimana dalilnya, kita tidak tahu bagaimana pendalilannya, kita tidak tahu dilalah-dulalahnya, kita tidak tahu istidlalnya, kita namanya taklid, bukan di atas ilmu. Kenapa? Karena kita adalah seorang muqallid. Meskipun seorang muqallid itu bertingkat-tingkat. Sebagian ulama ada yang membagi mujtahid, muttabi' dan muqallid. Meskipun muttabi' ini masuk dalam kategori muqallid, bukan masuk kategori mujtahid. Tapi setiap kita harus berusaha untuk mengetahui argumentasinya, hujahnya, tidak berdiam diri pada apa yang telah kita ilmui saat ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barangkali ada 1-2 pertanyaan dari muqaddimah yang kita sampaikan ini. Semoga ini berfaedah khususnya untuk diri saya pribadi, dan semoga ini bisa membuat pegangan kita untuk nanti membahas tentang masalah-masalah fikih.
Dan ingat, pembahasan fikih yang kita bahas adalah tentang batas minimal, bukan maksimal. Maksimalnya kita amalkan semuanya. Tapi nanti di sana kita mungkin berada di satu waktu yang kadang kita tidak bisa melakukannya. Apa hukumnya? Nah, itu yang akan kita bahas. Wallahu taala alam bisawab. Tafadhol barakallahu, ada 1-2 pertanyaan maka saya